Netanyahu menyatakan kekejaman yang dilakukan oleh Hamas mencerminkan apa yang dilakukan juga oleh kelompok teroris ISIS. Dalam pidatonya pada Senin 9 Oktober, Netanyahu menyebut beberapa warga Israel telah terbunuh dalam serangan Hamas sejak akhir pekan lalu. Menurut Netanyahu, mirisnya militan Hamas banyak mengambil anak-anak menjadi sandera mereka, dan mereka juga tidak segan mengeksekusi mati anak-anak tidak berdosa itu. Israel terus menggempur jalur Gaza sejak serangan mendadak dan mengejutkan yang dilontarkan militan Hamas pada Sabtu 7 Oktober. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan menghancurkan kelompok tersebut sepenuhnya. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Kemudian dilansir dari kantor berita AFP, pada Kamis 12 Oktober serangan mendadak Hamas yang dilakukan pada Sabtu 7 Oktober menjadi bagian terburuk dalam 75 tahun sejarah Israel. Serangan tersebut membuat 1.200 orang tewas sia-sia, dan menurut militer Israel, kebanyakan dari mereka yang tewas adalah warga sipil dan anak-anak. Sementara itu di jalur Gaza, para pejabat melaporkan sudah lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara dan artileri yang terus-menerus dilakukan oleh Israel di daerah kantong-kantong Palestina yang padat penduduknya. PBB pun memberikan informasi ada 11 stafnya tewas di Gaza sejak Sabtu lalu. Sementara Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah melaporkan mereka juga kehilangan 5 anggotanya. Israel pun telah mengerahkan pasukan, tank, dan kendaraan lapis baja berat lainnya di sekitar. Halo sahabat Amin Wijaya Yoyoyo, barusan kita melihat sebuah tontonan yang saya ambil dari TikTok. Kebetulan ini dari Tribun ya, yang kebetulan tadi saya dapat, dan di situ tertulis PBB mengutuk Hamas, serangan Hamas ke Israel. Ya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengutuk serangan Hamas. Nah, sebentar lagi saya akan menampilkan video beberapa konten dari channel dari TikTok. Ini untuk Untuk mempertanyakan berita-berita yang ada di medsos maupun di TV yang memang yang paling beda itu tentang genosida. Dikatakan Israel melakukan genosida, tetapi setelah kita tonton, siapa sih sebenarnya yang sedang melakukan genosida? Kita nantikan sebentar lagi. Goers were descended upon by Hamas militants paragliding in from the skies to inflict terror. They appeared to be oblivious to the impending terror floating hundreds of feet above their head until an eagle-eyed camera person suddenly zoomed in on gray dots in the air, which turned out to be Palestinian militants. Festival goers are then warned of an incoming rocket attack just as the invasion begins. Moments later, the dancing stops and terror ensues as festival goers are forced to run for their lives as armed Hamas fighters began shooting and kidnapping whoever lay in their path. Trágico de eventos, la alegría y la euforia de un festival de música en Israel se transformaron en un escenario de terror y desesperación. A las 6:30 am, la música y la danza se vieron interrumpidas por el estruendo de cohetes que caían del cielo, marcando el inicio de un ataque aterrador por militantes de Gaza. Tal Ghibli, una de las asistentes, se encontraba en medio del caos, donde la música fue reemplazada por gritos de terror. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de Ghibli y de otros, ya que no sabían a dónde ir para evitar a los atacantes. Muchos amigos de Ghibli se perdieron en el bosque durante horas y algunos fueron disparados. Ghibli aún está tratando de ponerse en contacto con sus amigos y está incierta sobre su destino, sin saber si sobrevivieron, fueron capturados o sufrieron un destino. La tragedia también tocó la puerta de la familia Darlington. Danny, un fotógrafo británico, y su novia Caroline se encontraban en el kibbutz Nir Oz cuando fue atacado. Desde que se refugiaron en un búnker, no se ha sabido más de ellos.
La hermana de Dani, Shelly, rinde homenaje a su hermano en una publicación conmovedora. Mi corazón está roto. Mi hermanito se ha ido. Un reflejo del dolor que embarga a innumerables cuerpo exhibido como trofeo de guerra. La desaparición de millones de personas locales. תשמור לי, אני מה. שמעון, ירו לי ביד. שמעון, אני מתה. מה ירו לך ביד? איפה? אני אוהבת אתכם. תמיד, איפה? תמיד! שמעון, ירו בי. איפה ירו בך? איפה? Nah, siapakah sebenarnya yang sedang melakukan genosida? Ketika Israel akan menyerang Gaza, Benyamin Netanyahu telah memberikan waktu 13 jam, kalau nggak salah yang kedua 24 jam atau saya lupa. Kalau saya salah tolong dikoreksi di komen. Memberikan waktu agar penduduk sipil segera keluar dari jalur Gaza. Adakah seseorang yang melakukan genosida memberitahukan, memberikan tenggang waktu? Menjadi satu pertanyaan. Apakah penyerangan terhadap festival, orang yang sedang melakukan festival, 200-an orang lebih, yaitu penduduk sipil yang tidak bersenjata, yang sedang merayakan atau sedang ada kegiatan atau sedang ada di suatu tempat festival, tiba-tiba adanya suatu penyerangan terhadap penduduk sipil? Apakah ini dibenarkan? Apakah ini tidak termasuk dalam genosida? Sebenarnya siapa sih yang melakukan genosida? PBB telah mengutuk Hamas, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mewakilin bangsa-bangsa. Dan Presiden Palestina juga mengatakan bahwa Hamas tidak mewakili Palestina. Kita saksikan. Mahmud Abbas mengatakan kebijakan yang diambil Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Hal ini merespon serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Menurut Abbas, satu-satunya perwakilan sah bagi rakyat. Ketika PBB mengutuk serangan Hamas, ketika Presiden Palestina mengatakan bahwa Hamas tidak mewakili Palestina, menjadi satu pertanyaan menarik. Kapankah pemerintahan Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya, untuk mengecam, bahkan mengutuk serangan Hamas terhadap rakyat sipil, yang korbannya adalah rakyat sipil? Apakah pemerintahan Republik kita ini, Republik Indonesia, akan mengecam juga, bahkan mengutuk apa yang telah dilakukan Hamas terhadap rakyat sipil? Mari kita wujudkan Indonesia yang penuh cinta damai, yang penuh dengan kasih sayang dan penuh toleransi. Salam Pancasila. God bless Indonesia. Bye-bye.